kita mulai ngebantu pelaku usaha untuk membuat kontrak awalnya. Kalau mengenai legalitas, ini banyak nih yang kepentoknya tuh gara-gara mau kerjasama sama pihak ketiga, pihak yang lebih besar, ternyata belum punya legalitas, jadi mundur kan mau bikin sekarang gitu ya. Lagi mau bikin bisnis ya. Selamat, berarti ide yang selama ini ada di kepala Sobat Investor sudah mulai direalisasikan. Kalau memang sedang ada di dalam tahap tersebut, lagi banyak yang dipikirin, emang udah seharusnya ya. Salah satunya adalah mungkin yang Sobat Investor pikirin adalah bagaimana sebetulnya soal inovasi produknya, tapi yang paling penting adalah legalitas dari sebuah bisnis ataupun usaha gitu ya. Dalam membangun usaha ini banyak banget nih pelaku bisnis yang lebih fokus sama inovasi produk, strategi pemasaran, dan juga mencari pelanggan. Tapi ada satu aspek yang sering banget ini masih dianggap sebagai hal teknis, malah justru menjadi pondasi ataupun mungkin hal yang cukup penting lah ya dalam pertumbuhan bisnis yang sehat, yaitu adalah legalitas usaha. Nah, sebenarnya apakah pelaku usaha ini udah benar-benar memahami manfaat dan pentingnya aspek legal, dan gimana caranya mengelola legalitas tanpa harus terbebani biaya dan waktu yang besar? Karena kalau ngomongin soal akses terhadap produk hukum cukup eksklusif beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan ini ada banyak platform-platform yang membuat pelayanan hukum itu jadi ya inklusif, siapapun bisa mengakses pelayanan-pelayanan hukum lah ya. Nah, untuk ngobrol kali ini sudah hadir di studio Fincast ada Mbak Rike Caroline, berita putarnya paling meriah, ahli dalam pendirian usaha dan juga kontrak hukum ya, yang tentu saja berkaitan dengan legalitas dari sebuah bisnis usaha, ataupun mungkin ada service yang lain, nggak cuman mengakomodir teman-teman yang mau bikin tempat usaha gitu, bikin legalitas usahanya bisa ke kontrak hukum, atau ada servis yang lain sebenarnya. Mungkin boleh cerita sedikit soal kontrak hukum. Iya, thank you Wiki. Jadi sebetulnya kita mulai dari, sesuai dengan namanya, kita mulai ngebantu pelaku usaha untuk membuat kontrak awalnya. Tapi kita ngikutin juga kebutuhan dari si pelaku usaha. Ternyata berkembangnya usaha, kebanyakan nih polanya pelaku usaha di Indonesia, terutama yang kecil dan mikro, mereka keburu ada usaha dulu, jadi ada transaksi dulu, makanya nyarinya kontrak dulu. Tapi ternyata setelah kita melayani mereka bahkan belum punya badan usahanya. Nah, karena kami berkembang bersama dengan klien, akhirnya setelah dari kami membantu kontraknya, kami bantu juga tadi pendirian badan usahanya, mengurus perizinannya, sampai akhirnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Dan terakhir ini kami bantu mereka dengan perpajakan dan accounting atau pembukuan. Itu seluruh full service yang ada di kontrak hukum. Servicenya itu ya lah kurang lebih yang kemudian dihadirkan oleh kontrak hukum. Kalau ngomongin soal konsekuensi dari sebuah badan usaha lah ya, skalanya mau kecil ataupun mau besar, ketika dia tidak punya fundamental legal yang mumpuni, itu konsekuensinya apa aja sih? Mungkin ini juga sekalian buat sobat investor ya yang kepikiran nggak apa-apa deh running aja dulu, masalah legal mah ntar aja gitu. Nah, ini apa aja sih implikasinya lah kalau nggak punya legal base yang oke gitu. Jadi mungkin saya akan bedakan menjadi dua hal ya. Yang pertama, untuk bisnisnya sendiri nih Wik. Sebenarnya kalau kita sebagai konsumen, terus kita pergi ke sebuah tempat, kita mau beli barang ataupun mau dapat layanan dari tempat itu, kita sendiri nih sebagai konsumen akan milih yang udah punya legalitas atau yang masih perorangan, bahkan transfernya aja masih ke rekening pribadi. Nah, kita sendiri aja sebagai konsumen sudah cerdas dan lebih percaya dengan mereka yang sudah punya legalitas. Terbukti dengan kalau kita membayar atau transfer itu sudah merupakan rekening badan, bukan rekening pribadi lagi kan. Jadi dengan semakin pemilihnya konsumen kita, dengan kita masih nahan-nahan supaya nggak punya legalitas, itu kerugiannya di bisnis kita karena konsumen jadi kurang percaya. Kalau kita mau cari permodalan, nggak ada lembaga yang akan percaya gitu. Biar kata investor, mereka akan due diligence membutuhkan legalitas. Atau kita ke lembaga perbankan, non perbankan, mereka meminta legalitas. Mau jadi mitranya pemerintah, mitra pihak ketiga pasti minta legalitas. Jadi
kitanya sendiri sebetulnya yang rugi sebagai pelaku usaha kalau kita nggak ngurus. Tapi hal yang kedua juga sudah banyak peraturan perundang-undangan termasuk sampai di Permendak yang akan dapat membekukan atau memberikan sanksi pada pelaku usaha yang bandel, udah tahu ngelakuin usaha, dapat profit dari situ tapi nggak ngurus-ngurus legalitas. Gitu. Jadi dua hal itu sih yang paling nyata kalau kita mengabaikan legalitas. Mungkin salah satu hal yang terkesan dari pelaku usaha sendiri quote unquote mengabaikan persyaratan hukum pada saat mendirikan usahanya, yaitu adalah image dari servis hukum sendiri yang mungkin kesannya eksklusif, mahal dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bener nggak sih? Itu juga disadari oleh platform Marika nggak sih? Sebetulnya waktu awal mula kami mendirikan, kami mengetahui ada image tersebut di masyarakat. Makanya itu merupakan persoalan yang mau kami atasi dengan solusi platform kami. Kami tahu bahwa kok kelihatannya tadi persis seperti yang Wiki bilang, kok kelihatannya legalitas hukum itu hanya untuk perusahaan yang menengah besar yang sudah bisa punya akses gitu. Bahkan termasuk ayah saya sendiri kan waktu saya kecil, kenapa saya mendirikan kontrak hukum, tidak mendapatkan akses terhadap layanan hukum, akhirnya harus gulung tikar. Tuh, kenapa waktu itu karena memang mahal atau belum terlalu itu, tahu? Lebih kepada prosesnya berbelit. Jadi harus ke beberapa instansi, terus kalau nanya ke A sama ke B itu berbeda jawabannya. Nah, sesuatu yang berbelit dan tidak transparan pasti mahal. Pasti ada biaya di belakang. Kemudian waktunya juga terserah dia gitu. Jadi kita tidak pernah dapat kepastian kapan akan selesai. Betul. Gitu ya. Bahkan ada banyak yang datang ke platform kami itu sudah dalam proses tengah-tengah dan tidak ada kabar. Jadi apakah memang ada yang mohon maaf misalnya dibohongi oleh pemberi layanannya atau hanya dijanji-janjikan akan selesai tapi tidak selesai-selesai gitu. Karena tidak transparan, tidak tahu prosesnya A ke B ke C-nya bagaimana, biayanya berapa, masih ada tidak di belakang dan berapa lama tahapannya gitu. Dan pada waktu itu memang penyedia juga sedikit ya, karena mereka memilih untuk melayani market yang sudah nyata membutuhkan dan mampu membayar. Jadi penyedianya lebih fokus kepada mereka yang menengah dan besar gitu. Nah, tadi balik ke pertanyaan Wiki, ke platform kami betul, itulah solusi yang ingin kami tawarkan. Jadi kami ingin membuat layanan legalitas itu bisa inklusi ke semua orang, termasuk yang mikro dan kecil. Makanya happy banget nih Wiki yang datang ke kontrak hukum tuh ya, yang dagang cincau, yang teman-teman baru mulai dari nol, usaha apapun itu, mereka kepingin dibantu, nanya-nanya dulu. Misalnya kan untuk mendirikan usaha nih, Wiki kebayangnya, kita harus pilih dulu kode klasifikasi bidang usaha. Kita membantu mereka memilihkan, setelah mereka terlayani biasanya lewat chat kalau orang sekarang, sudah pasti baru mereka melanjutkan dengan legalitas yang mereka butuhkan. Ternyata punya legalitas usaha itu doable banget ya, memungkinkan banget ya. Khususnya ini point of view-nya dari mereka yang punya keterbatasan terkait dengan knowledge mereka soal legalitas dan lain sebagainya gitu. Oh ternyata mungkin ya gitu, walaupun memang skalanya kecil gitu, tapi bisa juga gue legal gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang akhirnya mungkin most likely jadi salah satu pencapaian besar juga untuk kontrak hukum ya nggak sih? Ada satu orang yang tadinya excluded dari layanan hukum, terus akhirnya mereka bisa join juga nih di satu hal yang bisa bikin berbagai macam manfaat untuk mereka gitu. Sekarang mungkin Mbak Rika juga boleh ngasih pemahaman kepada saya, kalaupun saya misalnya adalah sebagai selaku pengusaha mikro gitu ya, datang ke kontrak hukum gitu, kira-kira proses apa aja yang saya akan lalui, terus abis itu saya akan ngapain aja, gitu ya. Saya datang misalnya saya pengen legalitas usaha nih, kira-kira akan apa aja proses yang mesti dijalanin? Biasanya itu datang ke kontrak hukum, kalau zaman sekarang karena digital sudah memanfaatkan banyak lini komunikasi, mereka pasti akan chat dulu. Sangat jarang yang datang langsung ke kantor, tapi masih ada gitu. Terus biasanya mereka sudah dalam kondisi punya satu curiosity. Misalnya kalau tadi Wiki bilang mulai dari pendirian usaha dulu ya. Karena ada yang misalnya datang nanyanya tentang kontrak ada, nanyanya tentang haki mau daftar merek ada. Tapi kalau kita bilang pendirian usaha, maka step-stepnya yang tadi Wiki tanya, langkah-langkahnya, pertama-tama kita akan tanya dulu, atau kita sebutnya sebagai sesi konsultasi gratis ya. Itu
dia akan menjalankan usaha apa atau bidang usahanya apa atau aktivitas usahanya apa. Nah dari situ kita akan teliti tadi kode klasifikasi bidang usahanya apa. Biasanya terdiri dari 5 angka gitu, Wik. Nah kenapa kita perlu tahu si 5 angka ini? Karena dari 5 angka ini kita akan telusuri di peraturan perundang-undangan sebenarnya permodalannya minimal berapa. Terus perizinan lanjutannya akan apa? Terus apakah boleh di kawasan tertentu? Gitu. Jadi ada aturan yang melekat pada bidang usaha atau aktivitas yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita mau membuat food and beverage ya, kalau sekarang mungkin kopi gitu kan, atau kedai makanan. Itu kan berarti akan berhubungan dengan konsumsi publik. Jadi tidak sekedar hanya kita mendirikan PT-nya atau CV-nya sebagai badan, tapi setelah berdiri, sudah pasti kalau udah berdiri ada hubungannya sama NPWP ya, sama pajak. Kita harus mengurus izin edarnya karena akan dikonsumsi gitu. Atau misalnya kedainya sendiri yang kursinya 100 sama kursinya di bawah 100 itu punya perizinan yang berbeda-beda. Iya, dan punya pengaturan akan keterkaitannya dengan kebersihan lingkungan yang berbeda-beda, izin lingkungan SPPL. Jadi dimulai dari kode itu di awal banget kita udah akan mengedukasi si pelaku usaha, misalnya Wiki tadi, apa aja sih nanti kewajibannya di depan gitu. Jadi dari depan udah tahu dulu nih yang akan harus diurus, yang akan membuat kita nanti berdikari jadi pengusaha yang memang sudah berlegalitas tuh apa. Bukan sekedar punya akte pendirian lalu disahkan di Kumham, sekarang Menteri Hukum, dan bisa buka rekening, bukan itu, tapi seluruh kewajibannya apa saja. Jadi udah ngedapetin bayangan ya kira-kira akan ngapain aja untuk bisa mendapatkan sebuah legalitas usaha yang lengkap. Betul. Dan juga ini akan menjamin sustainability dari bisnisnya gitu ya. Benar. Karena kan kalau running usaha tapi deg-degan terus karena legal base-nya nggak jelas kan nggak nyaman juga. Betul. Gitu ya. Setelah itu semua udah kebayang lah kira-kira akan ngapain aja. Pasti pertanyaan berikutnya adalah kira-kira berapa banyak biayanya gitu ya. Ini kemudian balik lagi ke inklusivitas dari layanan hukum ini gitu ya. Gimana sebetulnya dari Kontra Hukum sendiri dapat menghadirkan sebuah layanan hukum in terms of access terhadap knowledge tadi. Dalam hal lain adalah soal biayanya, karena kan inklusivitas mengcover itu juga. Betul. Gitu ya. Itu gimana tuh mereka? Setuju banget, karena percuma kalau kita mengedukasi tapi ujung-ujungnya tidak terjangkau bagi masyarakat. Jadi to be honest, ternyata kalau semuanya dibuat transparan dan tahapannya kami transform dengan digitalisasi, jadi lebih banyak digitalnya daripada orang yang mengerjakan, atau kata lainnya teknologi menggantikan sumber daya manusia di dalam proses produksi saya. Itu ternyata kami bisa membuat efisien. Sebagai contoh, kalau pendirian usaha dahulu kita kenal dengan angka 15 juta, di kontrak hukum hanya 5 juta. Jadi banyak sekali itu, bahkan lebih dari setengahnya. Karena efisiensi telah berhasil kami capai dengan tadi penggunaan teknologi itu di sisi kami, di produksinya. Sebagai bayangan ya, misalnya ada 5 orang yang masuk ke kontrak hukum misalnya. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, saya mungkin harus hire 3 orang untuk bisa melayani orang ini. Tapi karena sudah di-replace 90% dengan teknologi, pertama ketika ngechat dia sama AI. Terus yang kedua, setelah dia selesai paymentnya sudah otomatis, nggak perlu ada orang yang ngecek. Setelah dia selesai payment, dia bisa membuat akun dan menggunakan digital form dari kontrak hukum. Jadi dia bisa ngisi nama PT-nya apa, siapa aja direkturnya, komisarisnya, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan. Lalu menjadi satu draft dalam hitungan menit. Nah, itu semua sudah merupakan bagian dari transformasi teknologi yang sudah kami lakukan sejak pendirian kontrak hukum, sehingga efisiensi bisa dicapai dan yang menikmati adalah konsumen sendiri. Itu akhirnya bisa membuat layanannya jadi lebih terjangkau gitu ya. Betul. Dari lebih inklusif lah ya. Kalau tadi ngomongin soal regulasi, tentu saja makin kesini regulasi kan terus berkembang ya, karena ini menyikapi juga dinamika usaha ataupun mungkin konsep bisnisnya ketika kemudian menggunakan platform digital ataupun mungkin menggunakan teknologi, regulasinya juga udah beda. Nah, ada nggak sih update-update terkait dengan ini, dan tentu saja dari kontrak hukum juga terus mengupdate service-nya berhubungan dengan misalnya startup ya mungkin akan ada aplikasinya, itu gimana sih gitu, ada juga bantu juga atau di-assess juga sama kontrak hukum. Oke. Kalau update peraturan sih banyak peraturan yang justru lebih mendukung
dunia usaha ya, Wik ya. Kayak misalnya kan kalau kita tahu ada Ciptaker, kemudian melalui Permenkumham 21 2021 itu juga malah menambah satu jenis baru legalitas, yaitu PT perorangan, yang awalnya PT itu harus merupakan persekutuan, artinya lebih dari 1 orang, tapi sekarang boleh. Habis itu juga misalnya pajak UMKM 0,5% gitu ya, melalui PP yang terbaru nomor 55 tahun 2022. Jadi peraturan-peraturan terbaru memang mendukung dunia usaha. Tapi kalau hubungannya tadi dengan startup digital, kita harus ingat bahwa ketika kita membuat satu startup misalnya teknologi, kemudian kita buat dalam platform e-commerce, maka kita punya kewajiban untuk mendaftarkan platform itu, yaitu ke Kominfo, Komdigi, untuk dicek PDP-nya, perlindungan data pribadinya, karena platform akan menampung nih, pertama kali login aja Wik kan harus masukkan email, membuat password, lalu kita akan melengkapi data diri kan. Jadi tambahan untuk pelaku usaha yang memang menggunakan platform dan mengkolek data pribadi dari penggunanya, dari konsumennya, itu adalah setelah pendirian PT sudah lengkap tadi akte SK, ada NPWP, maka kita harus urus PDP-nya, perlindungan data konsumennya di Komdigi, dengan membuat satu gambaran sistem seperti apa sih cara kita mengkolek data pribadi dari user kita, dan memastikan bahwa kita sudah membuat mekanisme-mekanisme agar itu hanya digunakan untuk kepentingan konsumen saja, bukan untuk kepentingan publik, apalagi dijual, gitu kan. Nah itu kita mintakan kita ke Komdigi. juga ada concern soal itu ya, perlindungan data pribadi. Betul. Jadi mungkin untuk para pendengar yang hubungannya dengan startup digital tuh harus hati-hati dan diingat. Lalu juga biasanya kan karena kalau startup digital itu kan kita tidak berhubungan langsung dengan konsumennya, kayak datang ke toko terus kita bisa ngobrol gitu kan. Tapi biasanya kita meminta konsumen kita untuk menyetujui syarat ketentuan yang ada di platform. Nah, saya ingin ingatkan bahwa syarat ketentuan itu merupakan kontrak digital antara si pelaku usaha dengan konsumennya. Hanya saja bentuknya dicentang gitu. Nah, persetujuan itu kan sebetulnya tidak harus tanda tangan basah gitu. Dengan mencentang dan menyatakan setuju juga dia sebetulnya sudah membuat kontrak dengan konsumennya. Kita sering mendengar ada sebuah bisnis yang didirikan bersama mitra bisnis lah ya. Ketika kemudian itu berjalan, ada dinamika, menimbulkan sebuah konflik, terus kemudian udah pecah kongsi lah istilahnya, ada konflik terkait dengan perebutan aset dan lain sebagainya. Sebetulnya ini juga balik lagi ke manfaat dari ketika sebuah tempat usaha punya legalitas yang jelas gitu ya. Sejauh mana ini juga bisa jadi solusi juga gitu terkait dengan pengamanan aset, kemudian juga meminimalisir konflik sama rekan bisnis gitu-gitu. Gimana? Ini mungkin sekali lagi untuk menyadarkan betapa pentingnya legalitas dalam sebuah usaha gitu ya. Oke. Yang paling aman kalau kita mau melakukan usaha kemudian memisahkan antara aset usaha dengan aset pribadi kita, supaya kalau amit-amit terjadi konflik di kemudian hari itu bisa selamat, itu adalah bentuk PT, perseroan terbatas. Karena sesuai namanya terbatas, kita tuh sebetulnya sebagai pelaku usaha ketika mendirikan, kita menyatakan di dalam aktenya bahwa kami sudah memisahkan ya, uang yang kami setorkan untuk usaha ini sekian, ada di pasal 4-nya namanya modal disetor. Jadi sudah dipisahkan antara kepemilikan saya sebagai pemilik usaha dengan si aset atau modal yang digunakan oleh usaha untuk berusaha. Nah, kalau sudah dipisahkan seperti itu, maka kekayaan pribadi dari si pemilik itu akan terhindar dari resiko-resiko membayari atau harus menanggung kerugian atas usaha. Gitu. Melainkan si PT-nya sendiri yang merupakan badan, merupakan subjek, itu yang akan bertanggung jawab atas segala hutang-hutang, segala kerugian usaha, segala konflik gitu. Karena dia juga merupakan subjek yang bisa berperkara di pengadilan sebagai subjek artificial. Artinya kalau sampai bangkrut, ya yang ditutup atau dibangkrutkan gitu ya adalah PT-nya, bukan menarik kekayaan pribadi dari si ownernya, si pemiliknya. Karena kan kita sering banget dengar misalnya ada apa-apa dengan sebuah bisnisnya tutup, habis itu modalnya nggak bisa balik. Karena kan ini kalau berdasarkan pemahaman gue sebagai orang yang sangat awam ya, artinya dengan ada kondisi yang seperti itu, sebetulnya ketika sebuah bisnis tutup, modal tuh bisa sangat mungkin kembali ke kita sebagai pemodal gitu ya, atau masih ada kemungkinan bahwa modalnya ya nggak bisa balik, karena kan ini juga dihitung adalah sebagai sebuah risiko dalam sebuah usaha gitu. Itu bisa diatur juga. Jadi kalau kita merugi
tetapi kita tidak membuat PT, maka kerugian itu harus ditanggung oleh si pribadi. Karena kita menjalankan usaha tanpa legalitas kan. Jadi saya dong subjeknya sebagai pemilik yang melakukan. Tidak memisahkan untuk usaha dan punya badan sendiri, enggak. Jadi mau nggak mau aku tanggung jawab pribadi gitu. Tapi kalau punya badan, maka apa yang sudah aku setorkan itu yang akan bertanggung jawab untuk kerugian usaha. Jadi ini dua hal berbeda nih. Kalau yang lagi kita ceritakan adalah tentang kalau rugi amit-amit apakah gue pribadi harus nanggung ya. Nah kalau membuat badan tidak, karena kamu sudah memisahkan. Tuh. Tapi kalau yang namanya rugi memang kalau nggak lebih daripada modalnya ya modalnya tidak bisa kembali gitu ya. Itu ya dinamika dari sebuah bisnis lah ya. Bisnis. Tapi kan asiknya gini Wik, kalau di PT itu kan kita sifatnya zero atau saham kepemilikan. Jadi punya persentase, misalnya Wiki 20, saya 80. Kalau rugi yang nanggung lebih banyak adalah modal saya yang sudah saya setorkan di situ, yaitu 80. Wiki cuma 20 gitu. Tapi kalau kita nggak buat badan terus kita tanggung renteng, ya pas rugi bareng kamu 50, saya 50. Gitu. Ruginya rugi bareng gitu ya, nggak hanya tertumbut terhadap satu pihak doang ataupun investor doang gitu ya, karena ada penghitungan jelas yang tadi. Kalau tadi kan konteksnya adalah kita sebagai orang yang belum punya bisnis datang ke kontrak hukum dibantu untuk perizinannya dan lain sebagainya, apa yang perlu dipenuhi dan lain-lain. Tapi kalau sebuah bisnis udah running lama nih, ternyata dia itu tidak punya perizinan ataupun legalitas. Lagi tersandung masalah gitu yang memang mengharuskan dia punya legalitas. Nah itu gimana? Pernah ada case yang kayak gitu nggak? Perusahaannya udah running, abis itu ada masalah, terus baru ke kontrak hukum gitu. Banyak malah. Cuma ada tapi banyak. Iya, soalnya kebanyakan datang tuh udah pada sakit duluan, mau disembuhin gitu ya, nggak preventif. Anyway, kalau udah ada permasalahan tentu kita harus lihat dulu masalahnya apa, ayo diobatin dulu ya kan. Tapi kalau saya ditanya, yang paling utama biasanya mereka lupa mendaftarkan merek. Itu penting ya. Penting karena akhir-akhir ini malah yang kita dengar kan selalu sengketa merek gitu ya. Misalnya kemarin Puma nih yang baru-baru 2 minggu yang lalu gitu. Sama TikTok juga ya. Ya betul. Jadi kalau merek itu kan kita merasa kalau kita udah pakai kita pemiliknya. Ternyata undang-undangnya nggak begitu. Belum terdaftar juga. Iya, undang-undangnya bilang hak diberikan kepada kamu yang ngurus pendaftaran gitu. Dan sifatnya tuh first to file. Jadi siapa yang nge-filing duluan, dia punya hak lebih banyak untuk mendapatkan haknya. Nah, biasanya kalau datang ke kami terus ada masalah tuh nomor satunya biasanya kita cek ternyata mereknya belum terdaftar. Jadi udah ada orang lain yang menggunakan dan mendaftarkannya sehingga kita menggunakan merek orang padahal kita yang bangun. Gitu. Betul, karena mereka yang mendaftar. Nah, itu gimana? Ada advokasi untuk kemudian memenangkan itu nggak sih? Kalau tidak punya sertifikat tidak bisa, betul. Artinya kita harus mengakui bahwa kita sudah salah langkah tidak mendaftarkan merek kita gitu. Walaupun selalu ada upaya ya, ada upaya hukum bahkan sampai banding ya. Tapi dia yang memiliki sertifikat adalah pemiliknya gitu. Kalau mengenai legalitas ini banyak nih yang kepentoknya tuh gara-gara mau kerjasama sama pihak ketiga, pihak yang lebih besar ternyata belum punya legalitas. Jadi mundur kan mau bikin sekarang gitu ya. Selalu nggak ada halangan sih kapan mau buat gitu. Lebih baik buat sekarang daripada nanti-nanti kan. Tapi yang harus dipikirkan adalah yang sudah berjalan itu kemarin tidak bisa dianggap sebagai milik dari badan. Yang sudah berjalan kemarin memang adalah yang dilaksanakan oleh pribadi tersebut. Jadi cara perseorangan gitu ya. Betul. Jadi harus ada prosedur atau cara ketika badannya sudah berdiri mengambil seluruh tanggung jawab dan aset dari pribadi yang sudah dijalankan selama 2 tahun kemarin gitu. Ada mekanisme lanjutan aja yang lebih panjang sedikit. Gitu. Karena bisa disayangkan sekali ya, misalnya ada angel investor yang mau chip in, mau invest gitu, tapi begitu lihat legalitas usahanya nggak ada, jadi ya nggak jadi. Iya betul. Dan itu banyak loh ya Wik. Sangat disayangkan. Dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk konteks pendirian usaha ataupun legalitas usaha yang dari nol tadi ya, dokumennya apa biar kemudian cepat juga dibantu sama kontrak hukum gitu. Sekarang tuh gampang banget sebenarnya, dokumen itu benar-benar cuma KTP sama NPWP. Bahkan KTP NPWP kan sudah nge-link kan sekarang gitu. Jadi pastikan bahwa kalau punya kewajiban pajak perorangannya itu sudah dilapor, karena akan terkendala kalau kita mau minta persetujuan Kumham ternyata belum dilapor.
Terus kita pikirkan nama PT yang kita mau cari, biasanya 3 suku kata bahasa Indonesia. Kemudian lokasi PT biasanya itu tidak boleh di perumahan, Wik. Jadi harus kawasan niaga, kawasan perdagangan, atau menggunakan virtual office tuh boleh. Kemudian permodalan yang tadi kita mau menyatakan berapa sih modal PT yang mau kita setorkan sesuai bagian kita. Nah kalau sudah, yang penting semuanya sehat jiwa raga, memang menyatakan kehendak ke dalam akte, terus tanda tangan di hadapan notaris, kemudian akan disahkan. Kami yang akan mengurus untuk kelanjutan ke belakangnya, yang pengesahan dari Menkum, kemudian NPWP dan lain-lain. Prosesnya berapa lama sih dari pertama datang? Kalau di kontrak hukum sangat cepat ya. Berapa lama misalnya? Kita dari drafting 3 kali 24 jam kerja. Kalau sudah selesai, mereka setuju, tanda tangan. Setelah tanda tangan 3 kali 24 jam pengesahan. Seminggu lah ya kurang lebih lah ya. Udah legal, udah pegang surat izin untuk berusaha dan juga berbisnis. Habis itu udah deh ekspansi, cari cuan yang banyak gitu ya. Cari investor, kerja sama pihak ketiga. Betul. Karena gini, kalau ngomongin soal bisnis ataupun kegiatan ekonomi, ini kan menjadi salah satu tumpuan juga di pemerintah in terms of pertumbuhan ekonomi ya. Disayangkan sekali kalau misalnya sebuah bisnis nggak jadi, dari konsepnya menarik gitu, tapi kemudian tidak jadi hanya karena masalah perizinan gitu, nggak jadi menciptakan lapangan kerja gitu, nggak jadi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi mendingan dari sekarang, kalau kamu memang ternyata sedang ada di tahap untuk mendirikan sebuah usaha, urusin legalitasnya daripada ribet nanti ya. Oke, masih banyak sekitar 1470 pertanyaan yang saya mau tanyain ke Mbak Rike, tapi waktunya terbatas. Saya tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Rike dong. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh. Karena kalau ngomongin soal hukum ya, karena saya juga nggak ada background hukum, jadi saya akan banyak tanya ya, khususnya tentang apapun yang berkaitan dengan hukum. Sukses untuk kontrak hukum dan juga untuk sobat investor. Jangan lupa untuk menyaksikan Fincast di setiap episodenya, karena akan ada topik-topik yang menarik dan juga narasumber yang seru-seru. Saya Wiki Adrian. Dah. Bye-bye. Thank you. Mbak Rike.